Oke, saya akan langsung saja mulai dengan bacaan untuk hari ini. Saya ambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2 ayat 1 sampai 7 saya baca begini. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dalam lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sebuah cerita yang saya yakin sudah sering kita baca atau dengar, kan ini menceritakan kisah Natal. Dan hari ini saya juga ingin memberikan judul, boleh ditayangkan. Saya akan baca dulu dalam bahasa Inggris sebelum saya terjemahkan, judulnya What Christmas is All About. What Christmas is All About, atau dalam bahasa Indonesia, Natal itu tentang apa? Natal itu tentang apa? Dan hari ini kita akan belajar bersama dua perikop di Alkitab, karena memang cuma 2 kali dalam Injil dijelaskan mengenai kisah Natal. 1 kali di dalam Matius, 1 kali dalam Lukas. Di Markus gak ada, di Yohanes gak ada. Jadi hari ini kita akan lihat lengkap Matius dan Lukas ngomong apa tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang Natal. Mari kita terlebih dahulu kita doa dulu ya. Tuhan, kita bersyukur kembali untuk kesempatan boleh berkumpul. Itu pun anugerah Tuhan, Engkau yang masih berikan pertolongan, kekuatan, kesehatan. Kami bersyukur boleh hadir dan mendengarkan firman Engkau. Bantu kami untuk mengerti, bantu kami membuka hati, bantu kami untuk benar-benar bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau sudah kehendaki. Dan juga untuk Pastor Iwan yang saat ini di Bandung masih melayani di sana, bila Engkau mengurapi, menyertai, dan ada kesaksian-kesaksian luar biasa yang beliau bawa pulang. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Semua katakan, amin. Baru kemarin, saya nonton satu episode dari sebuah film. Filmnya ini sudah tua sekali, bukan cuma puluhan tahun, ini lebih dari 50 tahun. Ada bukunya, ada filmnya, ada seri-serinya. Dan saya yakin Anda semua tahu dengan episode-episode serial ini. Tapi saya akan berikan kesempatan Anda boleh tebak dulu. Saya akan berikan 3 pertanyaan. Di pertanyaan pertama mungkin masih susah menebak, tapi sampai pertanyaan ketiga saya yakin Anda semua bisa tebak. Jadi ini serial yang judulnya The Peanuts. Yang tahu serial The Peanuts coba angkat tangan. Saya lihat yang angkat tangan mungkin cuma 5%. Clue berikut. Di dalam serial ini ada juga seorang bernama Charlie Brown. Yang sudah bisa nebak, angkat tangan. Gak usah ngomong itu apa, cuma angkat tangan kalau sudah tahu. Oke, masih sedikit. Sekarang terakhir. Ada juga Snoopy. Snoopy ada dalam film tersebut. Snoopy, oke. Sekarang yang sudah tahu saya ngomong tentang apa, coba angkat tangan. Saya yakin seharusnya sebagian besar tahu, tapi coba kita tayangkan aja gambarnya The Peanuts supaya kita yakin semua. Nah, siapa yang ingat? Langsung ingat semua kan. Ini The Peanuts, peran utamanya yang baju kuning yang namanya Charlie Brown. Dia punya seekor anjing yang namanya Snoopy. Nah dulu saya waktu kecil pernah berapa kali nonton, tapi saya juga gak pernah pikir apakah ini serial Kristen atau enggak. Karena zaman sekarang serial Kristen sudah jarang masuk ke TV. Tapi persis kemarin saya nonton salah satu episode, cuma 20-25 menit. Kebetulan membahas tentang Natal. Dan kalau kita boleh lihat slide berikut, ini filmnya yang kemarin saya nonton. Anda bisa cari di YouTube, masih ada sampai sekarang, A Charlie Brown Christmas. Jadi isi episode ini adalah begini. Peran utama yang namanya Charlie Brown, dia lagi jalan sama temannya namanya Linus. Terus tiba-tiba Charlie Brown bilang, kok aneh ya? Kita mau masuk musim Natal, tapi kenapa saya hari ini nggak happy? Biasanya Natal semua orang termasuk saya dulunya selalu happy, tapi kali ini enggak. Malah bisa dikatakan, kali ini saya sedikit depresi dan sedih. Padahal saya ini suka semua yang berkaitan dengan Natal. Saya suka untuk pasang pohon Natal, dikasih dekorasi. Saya suka menerima kado, memberi kado. Saya suka menulis kartu ucapan untuk orang-orang lain. Jadi kok bisa aku tetap gak senang dengan Natal tahun ini? Jadi dia berikan sebuah pertanyaan di sana. Dan pertanyaannya sama dengan judul khotbah saya hari ini.
What is Christmas all about? Natal ini tentang apa sih? Dan di seluruh episode itu dia mencari tahu dari awal sampai akhir, Natal itu tentang apa supaya akhirnya dia bisa happy, bisa punya kebahagiaan. Nah akhirnya dalam film dijelaskan Natal itu tentang apa. Tapi kalau Anda mau tahu solusinya, Anda harus tunggu sampai akhir khotbah. Sementara kita lihat dulu dari Alkitab, apa kata Alkitab mengenai Natal. Kita lihat Lukas 2 ayat 4-5. Nah ini dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, tapi kita sekarang bedah ayat per ayat. Dikatakan begini. Demikian juga Yusuf, seperti Yusuf itu suaminya Maria dan ayahnya Yesus. Bukan ayah secara benaran karena kita tahu bagaimana Maria nggak mengandung dari Yusuf, tapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi Yusuf yang besarkan Yesus, suami Maria. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Jadi jelas di sini mereka sebenarnya belum menikah, mereka masih tunangan. Tapi Anda melihat yang di-highlight, yang dibuat warna kuning, Nazaret dan Bethlehem. Karena Nazaret itu beda letaknya dengan Bethlehem, cukup jauh. Kenapa Yusuf pergi dari Nazaret ke Bethlehem? Alasannya diberikan, ada seorang kaisar namanya Augustus, dia itu sekarang lagi penguasa dunia. Dan dia mau menghitung seluruh orang yang ada di dunia, supaya juga dia bisa berikan pajak kepada semua orang. Dan supaya nggak repot caranya, dibilang semua orang pulang ke kota, ke desa, ke kampung asalnya untuk dihitung. Termasuk Yusuf berangkat dari Nazaret ke Bethlehem, Bethlehem yang juga disebut kota Daud. Jadi kenapa Yusuf pergi? Jelas karena ada ketetapan, ada perintah dari Kaisar Augustus. Tapi sebenarnya ada alasan lain juga. Di atas Kaisar Augustus ada ketetapan yang lebih tinggi, ketetapan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang mau Yesus lahir di Bethlehem. Karena dari perjanjian lama banyak nubuatan mengenai Yesus akan lahir, Kristus Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Tanpa rajanya, tanpa kaisarnya tahu, dia itu dipakai Tuhan untuk mengatur segala hal supaya akhirnya nubuatan ini tergenapi. Ternyata di balik layar, tanpa kaisarnya tahu, tanpa banyak orang tahu, Tuhan itu bekerja. Dan ini juga pesan yang sama untuk Anda dan saya. Tanpa kadang-kadang kita tahu, Tuhan bekerja di balik layar. Makanya ada ayat di mana Paulus katakan Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ada satu kata di perjanjian lama, katanya adalah Ebenezer. Tahukah Anda arti kata Ebenezer? Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong. Semua hal yang saya lalui hari ini saya masih kuat, masih sehat, masih beribadah bersama dengan Anda semua. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan sudah menolong. Kita gak punya alasan mengatakan, saya sampai di sini karena saya hebat, karena saya bisa, karena saya bekerja keras, dan seterusnya. Memang Tuhan mau kita bekerja keras, dan seterusnya. Tapi selebihnya, Tuhan yang menolong, yang mengatur, yang menonton. Saya dulu waktu masih tinggal di Jerman, mungkin Anda pernah tahu cerita ini. Sebelum saya bertobat, saya cukup nakal. Artinya nakal apa? Sering mabuk, sering dugem, sering pesta pora, namanya juga orang belum bertobat. Dan saya masih ingat begitu jelas bagaimana waktu itu memang saya sudah kenal Tuhan, tapi saya nggak tinggal dalam perdobatan, jadi menjadi doa saya sering sekali. Apalagi kalau saya habis mabukan dan saya pulang dari dugem, saya berdoa begini, Tuhan kalau bisa jagai saya supaya saya nggak mati. Karena dalam hati saya yakin, kalau saya mati hari ini, pasti nggak selamat. Karena saya tahu hal-hal yang saya lakukan nggak sejalan dengan maunya Tuhan. Dan kalau hari ini saya lihat ke belakang, ternyata saya masih hidup sampai hari ini. Masih selamat, Tuhan izinkan saya belum mati. Walaupun banyak kenakalan saya. Ternyata Ebenezer, Tuhan sudah menolong. Seringkali kalau kita mendoakan sesuatu, Anda mendoakan sesuatu, kita pikir Tuhan tolong saya. Dan kita berharap Tuhan tolong. Akhirnya sudah lewat, sudah selesai. Kita menganggap, ya itu bukan karena Tuhan, itu karena saya. Sebelumnya kita minta Tuhan tolong, waktu sudah lewat kita lupa Tuhan sudah tolong. Itu namanya apa? Ngawur. Ya kan? Kita berharap tapi setelah sudah, pujiannya kita nggak berikan. Tapi di sini kita ingat, kalau Kaisar Augustus pun sampai keluarkan kita, ternyata Tuhan bekerja di balik layar. Yesus harus lahir di Bethlehem. Kita lanjut baca ayat 4-5. Dikatakan begini, jadi ini masih ayat yang sama tapi ada hal yang berbeda yang saya buat warna kuning.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena alasannya ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Dan mungkin kita baca begitu aja, tapi ada sebuah makna yang penting di balik ini. Artinya apa? Kalau Anda buka Injil pertama, kitab dan pasal pertama di Perjanjian Baru adalah apa? Matius. Matius pasal 1 menjelaskan silsilah Tuhan Yesus Kristus. Silsilah Yusuf. Di sini dikatakan Yusuf keturunan Daud. Dengan kata lain, seandainya ya, Israel itu nggak korup. Israel tidak di bawah kuasa Roma. Seharusnya yang menjadi raja bukan Herodes. Herodes bisa menjadi raja karena ada seorang kaisar dari Roma. Dia menguasai dunia dan di setiap negara dia bilang harus ada raja, harus ada raja, harus ada raja. Ada yang diangkat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari Adam sampai Daud dan keturunan Daud semua yang menjadi raja, Daud, Salomo dan seterusnya, seandainya Israel nggak korup dan sampai di zaman Yesus masih ada raja yang dari Tuhan, seharusnya Yusuf menjadi raja tersebut. Dan kalau Yusuf itu raja, anaknya Yesus berhak menjadi raja. Seharusnya even secara bloodline pun, Yesus itu menjadi raja. Jadi ini yang terdapat di balik Yusuf adalah keturunan Daud. Dan menarik juga kalau memang kita baca silsilah tersebut. Ada di Matius, sekali lagi Anda bisa baca di rumah. Di sana ada 42 nama. Dari Adam sampai Yusuf. Di dalam kebiasaan orang Israel, tapi nama wanita di sana nggak pernah disebut. Itu kebiasaan kuno di Israel. Tapi anehnya dalam silsilah Yesus ini, ada 4 nama wanita yang keluar. Dan setiap 4 ini punya makna. Satu nama yang keluar yang pertama adalah Tamar. Siapa itu Tamar? Tamar adalah seorang ponakan dari Yehuda. Ada 12 bani di Israel, salah satu yang paling hebat Yehuda. Tamar ini adalah ponakan. Dan maaf kata, Yehuda melakukan suatu kekejian yang tidak baik, dia bersetubuh dengan ponakannya sendiri. Keluarlah anak. Dan waktu Tuhan Yesus masih di surga dan harus memilih, nanti saya lahir dari garis yang mana, begitu banyak garis yang bisa dia pilih, tapi dia bilang, saya mau milih garis yang dari Tamar. Di mana sebuah kekejian terjadi. Lanjut terus kita baca ada nama lain Rahab. Rahab itu termasuk dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Padahal Rahab adalah seorang pelacur di kota Yeriko. Pelacur yang paling terkenal. Tapi bertobat menikah dengan salah satu orang Israel. Akhirnya Tuhan bilang dari surga, kalau nanti saya lahir saya memilih garis keturunan yang dari Tamar sampai ke Rahab. Lanjut lagi kita baca ada seorang bernama Rut. Nama Rut harusnya nggak boleh ada dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Silsilah Israel. Karena Rut bukan orang Israel. Rut adalah seorang Moab. Ada satu kitab di Perjanjian Lama namanya kitab Rut. Rut dan Naomi bagaimana mereka pergi ke Israel. Rut akhirnya menikah dengan Boas. Tapi harusnya nggak boleh orang yang bukan Israel, seorang Moab berada di sana. Apalagi Moab kalau kita ingat. Siapa ini Moab? Bani Moab. Abraham punya ponakan. Ponakannya nama Lot. Lot memilih, saya mau tinggal semakin lama, semakin dekat dengan Sodom dan Gomora sampai dia tinggal di dalam Sodom dan Gomora. Tuhan hendak hancurkan Sodom dan Gomora. Memberikan peringatan, Lot larikan diri supaya kamu amat. Lot lari, dia sama kedua anaknya, sama istrinya, larikan diri dari Sodom dan Gomora. Istrinya lihat ke belakang, menjadi tiang garam. Akhirnya tinggal Lot bersama 2 anaknya. Dan sekali lagi maaf kata, Lot tidur dengan salah satu anaknya. Keluarlah Moab. Dan dari Moab akhirnya bisa sampai Rut. Lanjut lagi kita baca dalam silsilah Yesus. Dikatakan ada seorang bernama istri Uria. Siapa itu? Harusnya dari zaman sekolah minggu kita sudah tahu. Istri Uria adalah Batseba. Mamanya Salomo. Dan Alkitab tidak menulis istri Daud, melainkan istri Uria. Karena kita tahu bagaimana Daud itu buat sebuah rencana bagaimana supaya Uria mati karena diinginkan Batseba. Salomo lahir. Dan Tuhan dari surga katakan, kalau saya bisa milih garis keturunan, saya mau lahir dari garis keturunan ini. Sampai kepada Yusuf. Sekarang pertanyaan, Tuhan yang mampu lakukan apapun, dia dari surga memilih. Kenapa dia nggak memilih satu garis yang sempurna? Kenapa dia memilih garis yang ini? Karena dia mau menunjukkan, dia nggak pernah melihat latar belakang. Anda dan saya, kita nggak bisa memilih. Lahir di keluarga mana, latar belakang apa, kita punya apa, itu banyak hal yang di luar tangan kita. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah kecewa
Karena Tuhan tidak mengukur kita dari latar belakang kita. Tuhan mengukur kita dari siapa kita hari ini. Dan Yesus sendiri yang mampu lakukan apapun, dia katakan saya mau menunjukkan saya sendiri akan lahir dari garis yang tidak sempurna. Yang merasa ada harapan dalam hidup kita, coba berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut baca, sekarang kita lompat kembali tadi Lukas 2 ayat 4 dan 5, sekarang ayat 1 dikatakan begini. Lukas 2 ayat 1, pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dikatakan Kaisar Augustus, siapa ini Kaisar Augustus? Zaman itu yang penguasa dunia memang Roma. Kaisar Augustus adalah kelanjutan dari seorang kaisar lain yang kita semua pasti kenal karena namanya terkenal. Bahkan sering keluar dalam komik-komik Asterix Obelix yang namanya Julius Caesar. Kaisar Julius Caesar. Kaisar Julius Caesar itu dibunuh. Dan waktu sudah dibunuh, akhirnya dibaca wasiatnya. Kaisar Julius Caesar mengatakan, kalau nanti ada penerus saya mau ponakan yang saya paling suka, namanya Octavius. Akhirnya di Roma ambil keputusan kita ikuti apa yang dia mau. Octavius menjadi kaisar, tapi diganti namanya. Octavius menjadi Kaisar Augustus. Karena Augustus mengandung arti, Augustus artinya yang besar, majestic, yang diagungkan. Sehingga orang Israel benar-benar gak suka sama yang namanya Raja Augustus. Karena bagi orang Israel yang dapat diagungkan, yang besar, yang mulia, yang memiliki segalanya cuma satu. Allah di surga. Jadi kalau kita baca cerita ini, sebenarnya kisah Natal, cerita kelahiran Yesus adalah cerita mengenai 3 raja. Satu raja namanya Herodes. Hendak bunuh Yesus karena gak mau digantikan posisinya. Satu raja lagi namanya Kaisar Augustus, penguasa dunia waktu itu. Dan satu lagi yang adalah Raja Augustus yang sesungguhnya. Kristus Yesus Augustus, Kristus Yesus yang agung, yang besar, yang empunya segala-galanya, tapi memilih untuk tidak lahir di istana raja. Melainkan di dalam sebuah palungan. Kalau kita lanjut ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tuhan yang mampu mengatur segalanya. Tadi kita barusan belajar di balik layar Tuhan banyak bekerja. Kita ada sampai hari ini karena Ebenezer Tuhan sudah menolong. Kenapa Tuhan mengatur Yesus harus lahir di dalam sebuah palungan? Tempat yang hina. Bahkan tempat dalam penginapan gak ada. Sehingga gak bisa melahirkan dengan yang kita mungkin katakan dengan cara yang baik dan benar. Yang higienis. Kenapa harus tempat yang hina seperti ini? Ada seorang yang pernah berkhotbah. Dia berikan judul khotbah begini. If I were God. Jika saya jadi Tuhan. Dan dalam khotbahnya dibahas. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan mengatur. Yesus itu gak usah lahir. Yesus tiba-tiba muncul aja langsung mati. Gak pakai harus hidup menderita 30 tahun. Langsung mati, langsung dibangkitkan, selesai. Gak pakai susah-susah. Nah itu kalau Anda dan saya menjadi Tuhan. Tapi Allah Bapa kalau dia jadi Tuhan, dia mau melihat hal yang lain. Dia mau menunjukkan bahkan dia yang paling tinggi. Rela menjadi yang paling rendah. Untuk meneruskan sebuah teladan bagi Anda dan saya. Dia yang paling tinggi dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8. Yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Melainkan rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Rela mati di kayu salib. Supaya hari ini Anda dan saya, kita bisa ikuti teladan yang sama. Yesus lahir di sebuah palungan. Dan tahukah Anda bahwa kebaikan Tuhan tidak dapat kita ukur oleh buruk atau indahnya situasi yang kita hadapi. Yesus, apakah dia dikasihi Allah Bapa di surga, gak bisa diukur. Kalau dia sekarang lahir di palungan atau di istana raja. Karena kasih Tuhan gak diukur dari itu. Sekali lagi saya baca. Kebaikan Tuhan tidak dapat diukur oleh buruk atau indahnya situasi yang kita hadapi. Orang-orang paling hebat di perjanjian baru, siapa? Rasul-rasul. Semua hidupnya susah, berat. Mereka dianiaya, Paulus bilang sering dia harus melarikan diri, sering dalam penjara, sering dalam bahaya, dari teman-teman palsu dan seterusnya. Tapi hidupnya penuh sukacita, damai sejahtera. Dia sering bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu saya gak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari situasi yang saya alami. Sehingga akhirnya dia keluarkan satu ayat, saya kutip. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi apa yang bisa membuat saya bilang, Kristus itu gak mengasihi saya?
Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Nah, kita ngomong 7 hal ini gampang, kita cuma ngomong. Paulus mengalami ke-7 hal ini. Tapi dia simpulkan 2 ayat berikut dalam ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kebaikan Tuhan gak bisa diukur dari situasi yang saya lagi alami. Tapi kita melihat kebaikan Tuhan, bahwa walaupun kita tidak setia, Dia rela datang ke dunia ini, mati bagi Anda dan saya, supaya hari ini kita semua dilayakkan. Kita boleh dekat dengan Dia, bahkan satu saat kita boleh diselamatkan. Semua yang bersyukur coba berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Memang hidup ini ada banyak suka, banyak dukanya. Mungkin ada orang mengatakan dukanya lebih banyak daripada sukanya. Tapi biasanya setelah kita sudah melewati, kita bisa lihat ke belakang, kita katakan, ternyata bahkan duka citanya pun ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Akhirnya saya punya pengalaman, akhirnya saya lihat Tuhan menolong, akhirnya saya baru tahu dengan Tuhan saya bisa. Akhirnya ternyata saya melihat apa yang orang lain ceritakan, saya juga sendiri mengalami bahwa Tuhan beserta. Bukan cuma dalam suka, tapi dalam duka pun. Dia ada bersama-sama dengan saya. Kita lanjut baca. Tadi Lukas, sekarang kita ke Matius. Apa kata Matius tentang peristiwa Natal? Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, jadi jelas belum menikah. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami dan istri. Bertunangan di zamannya Yesus lahir itu beda sama tunangan hari ini. Kalau hari ini kita dengar orang tunangan terus putus kayak hal yang biasa sering kita dengar. Di zaman itu, tunangan itu lebih daripada tunangan hari ini. Walaupun belum sampai di level pernikahan. Tapi kalau Anda baca di Ulangan, tunangan kalau akhirnya mau putus tunangan, tetap putus surat cerai. Karena tunangan putus pun seperti orang cerai walaupun belum menikah. Dan kalau orang tunangan dan salah satunya nggak setia, maksudnya akhirnya dengan perempuan atau dengan laki-laki lain, boleh dipanggil ke sidang dan dirajam batu sampai mati. Itu di zaman dulu. Jadi mereka tunangan. Dan kenapa ada tunangan kalau sudah hampir mirip dengan menikah? Karena dari sana itu adalah sebuah masa ujian. Apakah benar-benar mereka cocok walaupun seharusnya mereka udah yakin. Dan juga masa bagi sang pria untuk punya waktu mempersiapkan diri untuk pernikahannya. Jadi mereka itu bertunangan. Ini sebuah masa ujian bagi Maria. Membuktikan dia itu setia. Dan hal yang terburuk itu yang terjadi bagi Maria. Tiba-tiba Maria itu hamil. Dan Maria mungkin pikir apa yang Yusuf akan pikir tentang saya. Kalau saya tiba-tiba hamil, pasti Yusuf pikir ini karena pria yang lain. Dan Yusuf seharusnya punya hak untuk membawa Maria ke depan sidang. Tapi apa yang kita akan baca di ayat 19, dikatakan begini tentang Yusuf. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kalau kita baca ini dalam bahasa Inggris dikatakan Joseph was a righteous man. Yusuf adalah orang yang bukan cuma tulus, tapi seorang yang benar di mata Tuhan. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bagi Yusuf jelas, Maria hamil, saya belum pernah tidur dengan dia. Berarti apa? Ada pria yang lain. Yusuf berhak membawa ke sidang dan Maria akan dihakimi. Tapi dikatakan di mata Tuhan, Yusuf seorang yang berkenan, yang baik, yang benar, yang tulus hatinya. Anda tahu, hari ini kita hidup di perjanjian baru. Di mana Yesus sudah mati dan Roh Kudus sudah turun bekerja dalam hidup Anda dan saya. Kita hidup di perjanjian baru dengan kuasa yang baru. Beda sama orang-orang di perjanjian lama. Tapi Yusuf walaupun masih dalam perjanjian lama. Belum dalam perjanjian baru, tapi hidupnya sudah seperti orang perjanjian baru. Bahkan banyak orang di perjanjian baru tidak hidup seperti Yusuf. Ciri-ciri orang yang benar di mata Tuhan. Salah satu dikatakan di sini, tidak mau mencemarkan nama istrinya. Gak mau umbar-umbarkan, gak mau ceritakan kejelekan orang lain. Coba kita hari ini menanyakan diri saya, kalau saya dengar hal yang buruk tentang orang lain, apakah saya tipe orang seperti Yusuf, saya simpan cukup sampai di saya, orang lain gak usah tahu, atau saya adalah tipe orang yang akan ceritakan ke orang lain. Saya ceritakan mungkin cuma 1-2 orang. Namanya apa itu? Itu namanya gosip. Akhirnya 2 orang itu cerita ke 10 orang yang lain. 10 orang yang lain cerita ke 100 orang yang lain. Dan akhirnya terlalu banyak orang yang sudah tahu dan bayangkan kalau Yusuf lakukan itu. Betapa menyesalnya dia. Karena setelah itu, waktu Yusuf pikir untuk menceraikan Maria, dalam ayat-ayat 20-23 kita bisa baca bagaimana dikatakan, dalam mimpi malaikat ngomong ke Yusuf, bilang, Yusuf jangan khawatir untuk ambil Maria jadi istrimu karena dia itu gak selingkuh.
Anaknya bukan dari pria lain, tapi dari Roh Kudus. Jadi ambil dia sebagai istrimu saja. Seandainya Yusuf sudah cerita kemana-mana, yang dia bisa lakukan mungkin cuma ini. Kembali ke orang-orang yang dia cerita dan bilang, sorry ya, cerita saya yang kemarin itu salah. Tapi dia cuma bisa minta maaf, masalahnya mereka sudah ceritakan ke orang-orang lain, dan perkataannya walaupun dia bisa minta maaf, gak bisa ditarik kembali. Tapi Alkitab, pasal pertama dalam Matius, pasal pertama dalam Injil pertama dalam seluruh perjanjian baru. Bicara orang yang ciri-ciri orang yang benar adalah orang yang suka menutupi kesalahan orang lain, orang yang berkenan di mata Tuhan. Ayat 24 sampai 25, setelah malaikat sudah ngomong kepada Yusuf, dikatakan begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Baru di sini mereka menikah. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi jelas dikatakan Yusuf nggak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Setelah apakah bersetubuh? Iya. Makanya dijelaskan dalam Alkitab, Yesus ada adik-adik. Bahkan nama-namanya disebut. Bahkan salah satunya namanya Yakobus yang menulis surat Yakobus yang Anda dan saya bisa baca hari ini. Kita lanjut. Langsung ayat berikutnya sudah melompat pasal. Masuk pasal 2 ayat 1 dan 2. Diceritakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ada orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Tujuannya apa? Jelas dikatakan untuk menyembah raja yang barusan lahir. Tapi siapa para Majus ini? Dengan berjalannya 2000 tahun dari zaman Yesus sampai hari ini, sudah banyak kesalahpahaman tentang Majus. Di bahasa Inggris sempat namanya dari Majus karena mirip dengan kata magician, berubah menjadi kata magician dan dalam bahasa Indonesia penyihir. Orang-orang pikir itu adalah penyihir-penyihir. Ada orang-orang lain yang pernah mengatakan, makanya ada lagu 3 raja, mereka pikir Majus itu seperti raja-raja. Salah semua, Majus ini sebenarnya adalah sebuah suku yang waktu itu tinggal di timur. Dan Majus ini adalah orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, dan mereka dikenal sebagai kingmakers. Mereka itu punya hak untuk bisa menetapkan siapa yang menjadi raja di timur. Jadi mereka sebenarnya gak punya tempat tinggal tetap. Mereka itu nomad. Nomad itu adalah orang yang pindah-pindah tempat, dan mereka bisa bilang, kamu jadi raja. Kamu jadi raja. Orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang kaya. Bahkan jumlah yang datang ke Israel, ke Yerusalem waktu itu, mungkin Anda pernah melihat sebuah pertunjukan, biasanya anak-anak kecil yang main mengenai gembala-gembala dan majus-majus yang datang kepada Yesus, biasanya majusnya 3. Majusnya enggak 3, majusnya mungkin banyak. Dan mereka datang ke Yerusalem mungkin pasukannya 1000 orang. Karena mereka dikawal oleh banyak sekali prajurit-prajurit. Orang hebat, kaya. Walaupun nanti yang kado yang diberikan kepada Yesus cuma 3 saja. Sekarang majus-majus ini, mereka tahu raja lahir. Taunya dari mana? Dikatakan mereka melihat sebuah terang, sebuah bintang. Bicara tentang kemuliaan Tuhan. Mungkin mirip dengan tiang api di Israel yang menuntun umat Israel. Sekarang ada sebuah bintang yang menuntun para majus. Selain itu, di perjanjian lama ada seseorang Israel yang sangat terkenal, bahkan menjadi nabi. Pernah menjadi ketua para semua majus. Namanya Nabi Daniel. Diangkat di zamannya Raja Xerxes, Ahasuerus, Artasasta dan seterusnya. Untuk menjadi, karena dia yang paling pintar, paling berhikmat. Raja yang bilang kamu menjadi ketua. Semua orang pintar, semua majus yang ada di tempat ini. Dan Daniel bernubuat. Kapan Mesias akan lahir? Mungkin mereka pelajari. Sebelumnya lagi, mungkin leluhur mereka namanya Bileam, pernah juga bernubuat mengenai Yesus yang akan lahir. Jadi mereka pelajari, mereka orang pintar, mereka lihat terang, dan akhirnya mereka dituntun oleh terang itu sampai ke Yerusalem. Tapi orang pintar pun bisa buat kesalahan. Seharusnya mereka dituntun oleh terang tersebut sampai ke rumah di mana Yesus berada. Tapi mungkin mereka mulai pakai logika mereka. Oh, kalau raja itu lahir, jelas di mana? Di istana raja. Akhirnya mereka pergi ke Yerusalem, bukan Bethlehem. Dan mereka pergi ke istananya Herodes. Mereka tanya kepada Herodes, Herodes di mana raja yang barusan lahir? Dan Herodes itu kaget. Coba ayat berikut, ayat 3. Matius 2 ayat 3 dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia,
beserta seluruh Yerusalem. Kenapa Herodes terkejut? Karena dia menjadi seorang raja itu susah payah, gak gampang untuk bisa dapat posisi itu. Sekarang dia dengar ada orang lain lahir raja, bisa gantikan posisi dia, bahaya. Makanya dalam ayat-ayat berikut, walaupun kita gak baca hari ini, Herodes punya rencana untuk membunuh setiap anak di Yerusalem usia 2 tahun atau di bawah 2 tahun. Supaya gak ada yang bisa menggeser posisi dia. Bukan cuman Herodes yang kaget, beserta dia seluruh Yerusalem. Kok bisa? Waktu itu Roma, zaman Yesus sering perang dengan orang-orang di timur. Perangnya di tengah, daerah kurang lebih Israel. Sehingga juga pasukan orang Israel semakin lama semakin menipis. Mungkin prajurit-prajurit yang dibawa oleh orang-orang Majus melebihi prajurit yang ada di Israel. Jadi sekali lagi, orang Majus itu adalah orang hebat, pasukan yang besar, orang kaya. Herodes dan Yerusalem kaget melihat pasukan yang begitu besar datang. Tapi mereka datangnya untuk apa? Tadi jelaskan, satu tujuan. Kita mau ketemu raja di atas segala raja. Dan tujuan kita adalah menyembah dia. Kalau orang Majus aja yang seharusnya tidak mengenal Tuhan Yesus mau menyembah dia. Apalagi Anda dan saya yang setiap hari sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan cuma dari situasi hidup kita yang sekarang. Tapi kita harus ketahui bagaimana Tuhan Yesus menderita dan mati bagi Anda dan saya. Sehingga hari ini, di hari Natal kita bisa katakan, saya boleh berdiri, saya boleh hidup, saya boleh layak. Bukan karena saya, tapi karena apa yang Tuhan Yesus sudah buat. Bentar lagi, 2 minggu lagi kita masuk musim libur Natal. Mungkin dari Anda sudah banyak yang buat rancangan, termasuk saya. Apa saja yang saya mau buat nanti kalau sudah libur Natal. Akhirnya libur, saya akan jalan-jalan, saya akan keluar kota, keluar negeri. Mungkin ada yang mau ke Bali. Saya akan kulineri, banyak makan. Saya akan kumpul dengan keluarga. Saya akan tukar kado. Saya akan lakukan ini dan itu. Saya akan beli pohon Natal dan pasang dekorasi. Dan seringkali dalam daftar panjang yang kita buat, ada satu yang kelewatan. Kalau sudah namanya libur, apalagi Natal, bukankah seharusnya kita buat lebih banyak waktu untuk bisa berdiam dengan Tuhan? Menyembah dia, baca firman Tuhan, renungkan dia. Ingat kebaikan yang sudah dia limpahkan dalam kehidupan Anda dan saya. Orang Majus datang jauh-jauh dari timur menyembah Yesus. Kita yang sudah mengenal dia, masa kita gak mau sediakan lebih banyak waktu untuk menyembah Yesus? Minggu depan tanggal 14, minggu depan tanggal 17. Dan minggu depannya lagi tanggal 24, 2 kali kita akan merayakan Natal di sini. Ada 2 kesempatan. Dan satu himbauan dari saya untuk Anda semua. Anda tahu bahwa bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Biasanya kalau yang namanya Natal, gereja itu lebih penuh. Biasanya mungkin kalau bukan Natal ya Anda tahu kurang lebih rata-rata. Seperti biasa jumlahnya seperti di gereja masing-masing. Tapi pas Natal bisa 2 kali lipat karena banyak sekali orang, Kristen KTP bahkan berapa orang yang bukan Kristen pikir, ya saya ke gereja cukup setahun sekali 2 kali. Natal mungkin plus Paskah. Siapa tahu Tuhan itu beneran ada. Biasanya Kristen KTP itu muncul kembali. Dan himbauan saya, coba Anda punya waktu 1 minggu sampai minggu depan. Dan untuk acara berikutnya malah 2 minggu. Ajak sebanyak-banyak orang. Jangkau mereka, membawa mereka ke acara Natal ini. Siapa tahu ada dari mereka memang yang mikir Natal saya mau gereja. Ya udah, ajak mereka. Harapan kita semua dan doa kita semua pas mereka datang. Mereka dijamah oleh Tuhan, dan mereka sadar. Mereka orang berdosa, saya juga orang berdosa. Tapi kita semua diselamatkan oleh Dia yang tidak berdosa. Dan siapa tahu di hari itu mereka berubah dan seterusnya mereka akan datang terus. Itu menjadi doa kita. Satu PR lagi yang saya mau sampaikan. Minggu depan pas acara Natal selesai, ibadah sudah tutup doa berkat, semua orang pulang. Anda tahu di gereja ini kan kita pulangnya per section. Supaya rapi, supaya nggak macet di pintunya. Kan ada waktu kita masih duduk di sini ya, di ruangan ini. Coba Anda lihat kiri, kanan, depan, belakang. Apakah ada orang-orang yang Anda merasa belum pernah datang pertama kali? Coba diajak ngomong. Ditanya apakah pertama kali datang. Ditanya apakah sudah live group. Kalau belum, dan dia tinggal di dekat Anda, ajak ke live group Anda. Kalau dia tinggalnya jauh, persilahkan atau tunjukkan dia gembala lain supaya dia bisa ikut live group yang lain. Intinya di sini dia merasa diterima. Dia merasa sini ada keluarga. Dia merasa sini ada orang-orang yang peduli. Dan siapa tahu dengan itu akhirnya dia bisa menetap dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan dengan hal yang simple seperti itu, kita sudah menjadi bagian dalam amanat agung. Perkenalkan orang lain kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi coba ya, mulai minggu depan benar-benar PR untuk kita semua. Kita lebih banyak pikirkan orang-orang yang duduk kiri, kanan, depan, belakang kita. Saya mau tutup
dengan ini. Tadi saya katakan bagaimana saya kemarin nonton filmnya The Peanuts, Charlie Brown, Natal Christmas. Dalam film itu akhirnya dia nggak berhasil seluruh film untuk temukan makna Natal. Di akhir film dia teriak dan dia katakan, "Is there no one who can tell me what Christmas is all about?" Dalam bahasa Indonesia, apakah nggak ada orang yang bisa kasih tahu ke saya Natal ini tentang apa? Tiba-tiba keluar satu temannya. Anda tahu teman yang namanya Linus? Yang selalu bawa blanket, yang selalu suka isap jempolnya sendiri. Terus dia bilang begini, "Sure Charlie Brown, I will tell you what Christmas is all about." Iya Charlie Brown, saya akan ceritakan ke kamu Natal itu tentang apa. Dan saya akan baca kata per kata yang Linus katakan. Coba kita lihat. Anda bisa nonton filmnya sendiri kalau mau. Dia kutip dari pasal 3 waktu malaikat memperlihatkan diri kepada gembala-gembala, di mana akhirnya gembala-gembala pun datang ke palungan dan melihat Yesus. Linus mengatakan, "And lo, the angel of the Lord came upon them. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia dan tidak susah untuk terjemahkan, karena bisa baca langsung dari Alkitab, karena ini persis Lukas 2 ayat 9-11. Coba slide berikut. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bapak Ibu Saudara, ini harus kita beritakan kepada seluruh bangsa. Semua orang harus tahu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat sudah lahir. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah makna Natal. Dan baiklah di Natal ini kita jangan cuma pikirkan mengenai liburan, pesta, jalan-jalan, makan dan seterusnya. Tapi ambillah waktu juga dengan keluarga Anda untuk lebih mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur kesempatan hari ini kita boleh belajar firman Engkau. Diingatkan tentang kasih Tuhan yang terlalu besar. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh kehidupan kekal. Kita bersyukur kalau kita semua sudah mengalami ini. Tapi bantu kami supaya semakin hari kami semakin bisa menghargai hal ini. Bahkan semakin hari kami semakin punya keberanian untuk menceritakan ini ke setiap orang yang di luar sana. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.